Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Mari kita kembali melihat tema kita. Kita sudah 3 minggu berlalu melihat tema kita tentang servant of God. Kita sudah lihat pengertian apa itu servant of God atau apa itu pelayan Allah. Kemudian kita sudah melihat panggilan dan motivasinya. Dan minggu lalu ya, Pendeta Dr. Jacob Cimisela sudah menyampaikan pengabdian dan tanggung jawab seorang pelayan Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini saya bawa kita memahami tema yang keempat, yaitu suka duka seorang pelayan Allah. Suka duka seorang pelayan Allah, saudara-saudara ya. Mari kita baca dulu satu bagian dari firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 10. Saya harap kita membacanya bersama-sama dengan bersuara. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal, belum ya? 2, 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab seorang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga dan berpuasa. Selanjutnya, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kuasa Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, apa sih itu suka duka seorang pelayan Tuhan? Ya, apa tantangan kesulitan seorang pelayan Tuhan? Ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab hari ini. Suka duka apa saja yang sering dialami seorang pelayan Allah? Ya, saudara, nanti kita akan lihat ya pada saat seperti apa suka duka itu sering terjadi. Nah, ini penting ya, karena itu kita akan lihat bahwa saat suka duka seorang pelayan Allah yang sering terjadi itu ketika apa? Nah, kita akan melihat ada 3 garis besar yang hari ini pagi yang pertama kita akan lihat adalah suka duka seorang pelayan Tuhan itu terjadi ketika orang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Ini penting ya. Jadi suka duka seorang pelayan Allah itu sering kali terjadi ketika orang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Saya bawa kita baca ayat 1 dulu ya. Coba kita baca ayat 1. Ayat 1 tadi berkata begini. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara, saya mau menjelaskan terlebih dulu apa itu kasih karunia. Ya, kita mesti tahu dulu apa definisi kasih karunia. Kasih karunia itu ini, saudara-saudara. Kasih karunia itu adalah
anugerah Allah, ya. Itu berasal dari kata karis. Karis dalam bahasa Yunani itu artinya anugerah Allah, kasih karunia Allah, itu artinya. Karis artinya pemberian-pemberian Allah. Karis juga berarti kemurahan Allah, ya. Dan karis juga berarti keramahan Allah. Allah yang ramah, dia tidak harus membinasakan orang. Ketika dia ramah dengan manusia berdosa, itulah anugerah Allah. Karis juga berarti kebaikan-kebaikan Allah. Kebaikan hati Allah kepada kita yang selalu senantiasa setia dan menyatakan kebaikan. Itu adalah karunia, kasih karunia. Dan juga karis berarti rahmat Allah. Ya, rahmat Allah. Nah, saudara, ketika Rasul Paulus berkata begini, ya, coba lihat korelasinya ya. Ketika Rasul Paulus berkata begini, jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah. Itu artinya apa, saudara? Ketika dia berkata dalam ayat 1, jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah. Itu artinya apa? Saudara, artinya sederhana. Ketika dia berkata jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah, artinya begini, jangan kamu menyia-nyiakan anugerah Tuhan, jangan. Jangan menyia-nyiakan kemurahan hati Allah, jangan. Jangan menyia-nyiakan keramahan Allah, jangan menyia-nyiakan kebaikan Allah, dan jangan menyia-nyiakan rahmat Allah. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika dia ngomong begini kepada jemaat di Korintus. Jadi ini adalah salah satu duka cita seorang hamba Tuhan, khususnya Rasul Paulus ya. Salah satu duka cita Rasul Paulus adalah ketika dia melihat ya sebagian dari jemaat di Korintus menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Ketika dia melihat sebagian jemaat yang ada di Korintus, mereka menyia-nyiakan keramahan Tuhan, rahmat Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Apakah kita seperti itu? Saudara, waktu saya renungkan bagian ini, iya ya. Rasul Paulus itu ada kalanya dia mengalami sukacita yang begitu besar. Tapi ada kalanya dia mengalami duka cita yang begitu besar. Nah, Rasul Paulus dia bisa bersuka cita, bergembira di dalam Tuhan luar biasa ketika dia melihat sebagian dari jemaat di Korintus begitu memanfaatkan yang namanya kasih karunia Tuhan. Mereka begitu menghargai yang namanya kebaikan Allah, rahmat Allah, dan mereka sangat-sangat ya memandang berharga anugerah Tuhan. Dia bersuka cita. Tapi ketika dia melihat ada sebagian lagi dari jemaat di Korintus itu yang melalaikan, menyia-nyiakan kasih karunia Allah, melalaikan dan menganggap kosong rahmat Allah, melalaikan dan menyia-nyiakan kebaikan dan kasih karunia Tuhan, dia sedihnya luar biasa. Dia hatinya berduka cita luar biasa. Nah, saudara, mestinya seorang pelayan Allah, seperti saudara juga, harusnya apa? Harusnya kita ini berduka cita. Kapan kita berduka cita? Kapan kita bersuka cita? Harusnya itu selalu ada. Dan biasanya seorang pelayan Tuhan harusnya selalu berduka cita ketika orang menyia-nyiakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, dan rahmat Tuhan. Pernah melihat orang yang menyia-nyiakannya? Saudara, saya rasa di rumah tangga kita juga kita akan sedih kalau lihat anak-anak kita menyia-nyiakan ajaran yang kita berikan. Betul? Kamu sebagai ibu, sebagai bapak, ketika ngajarin anakmu, tolong ya, kamu harus begini-begini ya. Ya nak ya, kamu harus begini-begitu ya. Kita ajarin dia dengan pengalaman kita yang sudah lama. Kita berikan dia ajaran berdasarkan pengalaman yang baik, saudara. Tapi anak kita nggak mau dengar. Anak kita seolah-olah masuk kanan keluar kiri gitu ya. Kesel nggak kita? Kita berduka. Seorang ayah berduka. Seorang ibu berduka. Lihat anaknya nggak menyia-nyiakan ajarannya. Tapi mungkin ada anak yang lain. Ketika kita ngomong satu kali sama dia, dia dengar kita. Dia lakukan apa yang kita
sampaikan, wah hati kita bersuka cita. Kita bilang ini anak yang baik, tapi yang ini kurang baik. Kenapa? Yang ini menyia-nyiakan ajaran kita, yang ini sangat menghargai ajaran kita. Saudara, ini sederhana. Kita punya ilustrasi itu sederhana kan? Nah, inilah yang menjadi duka cita Rasul Paulus di jemaat Korintus, saudara. Ketika dia melihat sebagian begitu taat, begitu menghargai yang namanya anugerah Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan. Wah, Paulus bersuka cita luar biasa. Tapi dia lihat sebagian menyia-nyiakannya. Dia sangat bersedih hati. Saudara, ketika orang taat, ketika orang setia kepada Tuhan, ketika orang bersungguh-sungguh ikut Tuhan, saudara, maka itu adalah orang-orang yang betul-betul menghargai anugerah Tuhan. Ya, tetapi ketika ada orang yang nggak setia, ada orang yang nggak taat kepada Tuhan, ketika ada orang nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, itu orang-orang yang menyia-nyiakan anugerah dan rahmat kebaikan Tuhan. Saudara, saya sering kumpul dengan gembala-gembala sidang kalau kita ketemu ya. Tahu nggak, salah satu sharing yang sering gembala-gembala sidang sharingkan apa? Itu tentang jemaat masing-masing. Ya, aduh jemaat saya susah ya. Jemaat saya itu saya sudah ajar mereka dengan firman Tuhan sedemikian rupa gitu. Aduh, lambat sekali mereka mengerti. Lambat sekali mereka untuk menangkapnya, lalu lambat sekali mereka untuk apa istilahnya ya, untuk tidak ada semangat, tidak ada apa namanya itu, tidak ada satu kehausan, rasa lapar gitu terhadap firman Tuhan. Dan apa yang diseringkan itu tuh biasa kesedihan seorang gembala sidang. Ya. Tapi ada yang bilang, aduh terima kasih loh jemaat saya walaupun tidak banyak tapi mereka sangat haus. Mereka senang dengan firman Tuhan, mereka terus mengejar firman Tuhan itu dengan seperti sedemikian rupa sehingga mereka luar biasa bertumbuh dan berkembang dalam iman. Wah puji Tuhan ya, kita dengar ada gembala sidang yang berkata demikian gitu ya. Jadi siapapun hamba Tuhan, siapapun pelayan Tuhan, tidak hanya bicara pendeta, tapi juga saudara sebagai pelayan Tuhan. Siapapun dia, kita akan begitu bersuka cita. Orang yang kita tuntun begitu menghargai kasih karunia Tuhan. Dan kita juga akan bersedih hati ketika orang yang kita tuntun, tapi mereka sangat acuh tak acuh dengan apa yang menjadi anugerah buat mereka. Dan ini seringkali memberikan perasaan tersendiri bagi hamba Tuhan dan juga bagi pelayan Tuhan, gitu ya. Apalagi guru-guru sekolah minggu ya. Dan guru-guru sekolah minggu kok anak-anak ini nggak berubah gitu ya. Kita udah setahun 2 tahun nih udah habis berapa buku ini gitu ya. Tapi kok dampaknya biasa. Tapi di antara mereka apa semua begitu? Enggak. Saya sering mendengar dari semua bilang aduh si ini gitu ya. Kayaknya walaupun kelihatannya diem kayak nggak perhatikan gitu. Sekali ditanya lu tepat sekali. Artinya dia perhatikan ternyata gitu ya. Ada yang nggak bukain kameranya gitu ya. Kita pikir dia dengar gak ya gitu. Waktu ditanya lu bisa jawab. Ya puji Tuhan, sukacita gitu gurunya gitu ya. Tapi bagaimana ada anak yang ya sudah mukanya lihatnya cuma rambutnya doang gitu ya gitu. Tapi ditanya nggak tahu kemana gitu, jawabnya nggak tahu. Berarti dia nggak perhatikan, seperti ada sesuatu yang dia mainkan. Waduh sedih gitu ya. Si guru sudah persiapan berhari-hari dalam 1 minggu. Lalu waktu disampaikan dalam 1 jam saja, si anak itu nggak mau dengar. Dia menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Sedih nggak? Sedih sekali saudara. Nah, kesedihan kita semua ini digambarkan oleh Rasul Paulus. Luar biasa. Jadi kita boleh lihat ya. Jadi di sini kita melihat bahwa suka duka ketika menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Saya harap kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Sekarang kita lihat yang kedua. Suka duka seorang pelayan Allah itu seringkali terjadi ketika apa? Yang kedua adalah suka duka ketika orang menyia-nyiakan yang namanya waktu perkenanan Allah. Ya,
Ini harus dicerna baik-baik nih katanya ya. Perkenanan Allah ya, artinya apa ini? Waktu perkenanan Allah itu waktu Tuhan sedang berkenan gitu loh ya. Nah, coba kita baca ayat yang kedua. Kita baca ayat yang kedua, kita baca bersama-sama. Ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. 2, 3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, apa yang dimaksud dengan waktu di sini, saudara? Ya, di situ dikatakan waktu perkenanan. Saya mau jelaskan dulu waktu. Di dalam Alkitab ada dua kata yang dipakai untuk waktu. Yang satu bernama kronos. Kronos artinya urut-urutan waktu, misalnya kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Nanti minggu depan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai minggu lagi gitu. Nah, kalau urut-urutan waktu ini dia bisa berulang lagi, saudara. Ya, dia bisa berulang gitu. Tapi ada yang satu yang namanya kairos. Kairos itu artinya kesempatan atau momentum. Nah, Kairos dan Kronos dengan Kairos itu beda. Kronos itu urut-urutan waktu, dia masih bolak-balik, bisa bolak-balik. Tapi kalau Kairos ini nggak bisa terjadi terulang, saudara. Dia kesempatan atau momentum kalau sudah lewat, udah lewat, kita nggak bisa ambil lagi. Itu kalau waktu dalam arti Kairos, saudara. Nah, yang dimaksudkan oleh Paulus dalam ayat 2, ya, waktu perkenanan Tuhan itu bukan bicara kronos. Waktu perkenanan Tuhan yang dimaksudkan oleh Paulus adalah ini bicara tentang kesempatan. Ini bicara tentang momentum. Nanti kalau momentum ini lewat, kalau kesempatan ini udah lewat, tidak bisa kembali lagi, saudara. Tidak bisa kembali lagi. Jadi inilah yang kedua, hal kedua yang menyebabkan hati Paulus itu bersedih dan berduka cita. Ketika dia melihat sebagian bangsa, orang-orang di Korintus itu, ya, orang-orang di Korintus itu begitu getol memanfaatkan momentum, ya, kesempatan dari waktu perkenanan Tuhan, waktu keselamatan yang Tuhan berikan, dia bersuka cita. Tapi ketika dia melihat sebagian dari jemaat di Korintus ini menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan momentum penyelamatan Tuhan, menyia-nyiakan Injil yang diberitakan oleh Paulus, hatinya berduka cita, saudara. Hatinya sangat bersedih hati. Luar biasa, saudara. Ini mirip dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu adalah waktu kasih karunia. Kalau yang ini momentum, ini bicara tentang kesempatan. Saudara, Tuhan kasih kita kesempatan, momentum waktu kita itu sampai hari menjelang kita mati. Kalau engkau masih hidup di dunia ini dan Tuhan Yesus belum datang, oke, kesempatan itu masih ada. Ini kesempatan kita percaya Tuhan, ini kesempatan kita bawa keluarga kita kepada Tuhan. Ini kesempatan kita bawa anak-anak kita mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Ini kesempatannya. Tapi sampai suatu saat, saudara, kesempatan ini akan lewat, kesempatan ini akan off. Kalau kesempatan itu udah stop, kita nggak bisa apa-apa lagi. Dan kesempatan itu bukan saja bicara Tuhan Yesus datang, tapi ketika usiamu sudah berhenti, engkau tidak bisa hidup lagi, pada waktu engkau mati, sudah nggak ada kesempatan lagi. Nggak ada lagi pemberitaan Injil untuk jiwa-jiwa yang sudah mati, itu nggak ada. Jadi kalau mau diselamatkan, waktu inilah waktunya. Inilah momentumnya. Jangan pikirkan, nantilah anak-anak kita kalau sudah dewasa nanti, baru nanti kita ajak mereka ke gereja. Jangan. Waktu inilah, saat ini, bawa mereka. Ini kesempatan kita bawa mereka di hadapan Tuhan, saudara.
Kita jangan bawa pikir nanti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, atau nanti waktu dia dewasa, dia cari Tuhan sendiri. Enggak, saudara. Ini waktunya. Jadi Paulus begitu sedih melihat sebagian jemaat yang begitu menyia-nyiakan momentum, kesempatan. Waktu perkenanan Tuhan itu enggak selalu ada, saudara. Hari ini kelihatan kita sehat-sehat. Siapa bilang seminggu lagi kita masih sehat? Nggak ada. Ya, banyak sudah teman-teman saya yang dipanggil Tuhan, bahkan ada yang jauh lebih muda dipanggil Tuhan. Mereka belum buat apa-apa, Tuhan sudah panggil mereka. Ya, kalau begitu kapan? Ya kapan saja. Kesempatan itu bisa berhenti. Karena itu jangan sia-siakan waktumu, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Saudara, Tuhan sebenarnya ada menolong kita. Menolong kita untuk bisa meraih yang namanya kairos ini, saudara. Ya, kairos yang kedua ini. Tuhan kasih kita kesempatan untuk meraih kairos itu dengan memberikan bermacam-macam yang namanya alat anugerah. Kalau kita belajar dalam teologi, ada yang namanya alat-alat anugerah. Alat anugerah itu apa? Ya, alat anugerah itu pertama bisa gereja. Gereja ini adalah alat anugerah. Ya, hidup kita di dalam bergereja itu adalah alat anugerah. Adanya gereja, kita ada di dalam satu gereja, kita dimotivasi untuk beraktivitas atau untuk bergereja. Jadi gereja bukan sebuah anugerah yang sesungguhnya, tetapi itu alat anugerah untuk kita sampai kepada anugerah yang sebenarnya. Yang kedua, ada ibadah, saudara. Ibadah itu alat anugerah yang Tuhan berikan buat kita supaya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan, momentum yang Tuhan berikan. Yang ketiga, Tuhan kasih kita firman Tuhan. Tiap minggu kita mendengar firman Tuhan diberitakan. Dan itu adalah alat anugerah yang terus mengingatkan kita agar kita tidak menyia-nyiakan yang namanya kesempatan yang Tuhan berikan. Tidak hanya itu, ada pelayanan, saudara. Ada sakramen-sakramen yang mengingatkan kita bagaimana kita terus terikat secara emosi iman kita kepada Tuhan. Supaya kita ini tetap menghargai momentum dan kesempatan yang Tuhan berikan. Semua alat-alat anugerah ini, saudara, itu sebenarnya menolong kita agar kita menggunakannya, memanfaatkannya, sehingga kesempatan momentum itu tidak lewat begitu saja. Coba kalau nggak ada ibadah, ya saudara mau ibadah, GP Kris hari ini libur. Saudara mau ke gereja, GP Kris hari ini tutup gitu. Lalu apa? Ya sudah, mungkin nggak ibadah di rumah saja. Kalau sudah kayak begitu apa? Akhirnya ya tidak ada yang menolong kita untuk meraih anugerah yang kesempatan yang Tuhan berikan itu. Jadi Tuhan seperti membuka kesempatan selebar-lebarnya buat kita lewat alat-alat anugerah yang begitu banyak. Supaya kita bisa datang dan menggunakan itu. Dengan demikian kita tidak menyia-nyiakan yang namanya momentum atau kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi ini yang ketiga, saudara ya. Nah, kita udah lihat ya, ketika seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan Allah itu seringkali mengalami duka cita, sukacita dan duka cita. Itu ketika orang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Yang kedua, ketika orang menyia-nyiakan waktu perkenanan Tuhan. Ya, jangan anggap hidupmu masih lama. Ya, mungkin nanti malam Tuhan bisa panggil kita. Mungkin besok pagi, saudara. Atau mungkin minggu depan, kita nggak tahu. Jangan sia-siakan. Jangan sampai ketinggalan, saudara. Sekarang yang ketiga, saudara. Suka duka seorang pelayan Allah itu juga sering sekali terjadi ketika diperlakukan orang secara berbeda-beda. Ya, ketika diperlakukan orang secara berbeda-beda. Nah, kalau kita baca dari ayat 4 sampai 10 atau 5 sampai 10, saudara, kita menemukan ada hal yang luar biasa di sana. Bagaimana orang memperlakukan hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Ada yang baik, saudara, ada juga yang gak baik. Ada yang menyenangkan hati, tapi juga ada yang menyedihkan hati. Ada yang membawa sukacita, tapi juga ada yang membawa duka cita.
Itulah keadaan yang kita sedang hadapi. Coba kita lihat yang pertama, saudara, apa yang terjadi? Ya, di situ dikatakan kami adalah pelayan Allah. Kami banyak menahan dan bersabar dalam berbagai penderitaan, kesesakan, kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan sebagainya. Saudara hamba Tuhan atau seorang pelayan Allah, baik saya maupun saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang identik dengan ini, ya, identik dengan penderitaan, kesukaran, kesesakan, derah, kesulitan, tantangan, aniaya, penjara dan sebagainya. Oke, mungkin kita belum sampai yang berat-berat, ya, minimal kita sudah merasakan ada satu beban, ada satu salib yang harus kita pikul sebagai seorang pelayan Allah. Itu suka duka kita, ya. Yang kedua, saudara, coba kita lihat, ya, ada kalanya kita dihormati, tapi ada kalanya kita juga dihina, saudara. Ada kalanya orang sangat menghargai kita. Terima kasih ya. Kalau guru sekolah minggu apa? Lause ya. Makasih ya lause gitu ya. Tapi ada kalanya cuek saja. Ini lause ini kurang ajar gitu ya. Hamba Tuhan juga sering kali mengalami yang begitu. Ada kalanya dipuji, dihargai, tapi ada kalanya dihina. Itu tertulis di sini. Paulus merasakan itu, saudara. Saudara, ada seorang penginjil, salah satu penginjil terbesar pada abad ke-16 ya, atau ke-15, namanya William Carey. William Carey ini dikirim ke India. Waktu dia dikirim ke India, saudara tahu dia itu seorang yang berusaha dengan keras menerjemahkan Alkitab. Awalnya dia terjemahkan ke Alkitab ke dalam 6 bahasa suku di India yang lumayan suku yang besar. Kemudian berikutnya dia terjemahkan lagi ke dalam suku-suku yang lain, sehingga total ada 26 Alkitab diterjemahkan dalam bahasa suku di India. Luar biasa kan? Dan dia tidak hanya bisa terjemahkan, dia bisa berbahasa 26 bahasa itu. Luar biasa. Lalu suatu ketika ada satu pertemuan antara pemerintah dan tokoh-tokoh Kristen di India. Dan William Carey ada di situ. Rupanya orang-orang kaya yang hadir dalam pertemuan itu, mereka lihat William Carey, lalu ada satu bapak menghina dia. Dia bilang, kita bersyukur pada malam hari ini ada seorang boleh hadir di tengah kita. Dia adalah anak dari tukang sepatu. Namanya William Carey. Saya perkenalkan. Itu perkenalan, tapi perkenalan yang menjatuhkan, saudara. Tapi William Carey nggak tersinggung. Lalu dia sambut, dia beri kesempatan untuk dia bicara, dan dia bicara, saya bukan hanya anak tukang sepatu, tapi saya sendiri adalah seorang tukang sepatu. Dia tidak marah dengan penghinaan itu. Orang itu sebenarnya nggak tahu bahwa William Carey ada seorang yang hebat sekali. Dia menerjemahkan Alkitab ke 26 bahasa suku di India. Itu bukan orang biasa. Tapi itulah, seorang pelayan Tuhan siap dihina. Ada kalanya dipuji, ada kalanya dihina. Ya, jangan mundur. Alkitab sudah menuliskan, kalau engkau masih menjadi seorang pelayan Allah, siaplah dipuji dan siap juga dihina. Ketika orang memuji kita, kita nggak bertambah telinga jadi besar gitu, enggak ya. Tapi ketika juga orang menghina kita, kita tidak mundur. Ya, kita tetap melayani Tuhan. Yang berikut, apalagi ada kalanya kita diumpat, dipuji, ya, dicaci maki dulu, baru dipuji. Ada yang puji kita, ada yang mengumpat kita, mencaci maki kita. Ada lagi, ya, kadang kita disebut sebagai penipu, saudara.
Itu ada ini bukan ciptaan saya loh, ini ada di ayat yang kita baca tadi. Kadang dianggap sebagai penipu. Sekarang kekristenan dituduh sebagai penipu. Katanya sejak dari Yesus itu sampai abad ketiga, Alkitab sudah direvisi 5 kali. Dan sudah nggak asli lagi. Itu palsu semua. Penipu, saudara. Dianggap penipu. Tapi di satu sisi ada orang yang begitu mempercayai. Yang berikut. Kadang kita dianggap tidak dikenal orang. Gitu ya. Ini siapa dia? Orang nggak kenal. Tapi di satu sisi kita begitu terkenal. Banyak orang yang mengenal kita. Saya rasa Tuhan itu adil, saudara. Nggak pernah cuma duka cita melulu. Selalu ada sukacita. Kemudian nyaris mati namun tetap hidup. Saudara, ini siapa? Ini Rasul Paulus. Berapa kali dia mau dibunuh? Berapa kali dia mau karam kapal? Gak mati juga. Karena Tuhan belum waktunya. Kalau Tuhan belum waktunya bagi hambanya, ya gak akan mati-mati. Seorang pelayan gak perlu khawatir. Dihajar, tapi juga gak mati-mati. Wah, ini dia ajar ya belur berbabak-babak kadang-kadang ya, dianiaya. Dulu ada mahasiswa Daulos yang saya pernah bilang dipotong lehernya di Jakarta Pusat sini atau di Jakarta Barat ya. Hampir mati, saudara. Mau lepas lehernya. Entah kenapa mujizat Tuhan, mahasiswa ini tetap hidup sampai hari ini. Ya, mahasiswa sekolah Alkitab, luar biasa. Kemudian masih ingat pendeta Ana yang tua-tua yang sering khotbah dengan kita di Kelapa Gading dulu. Waktu kerusuhan di Bekasi beberapa tahun yang lalu. Pedang masuk dari sininya tembus ke belakang, tapi tidak di perutnya ternyata. Memang Tuhan sengaja meleset sedikit. Memang kena tapi enggak yang vital. Dia jatuh ke got, orang pikir dia udah mati. Tapi bangun lagi. Ya. Dihajar berkali-kali. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan mati, nggak mati kok. Gitu ya. Kemudian berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sedih gak? Sedih. Meneteskan air mata. Ada seorang hamba Tuhan kita di Sinode. Sudah 4 kali dia mau angkat kopernya dari gereja GP Kris di Bangka. Dia dengan istrinya udah rembukan, udahlah kali ini kita angkat koper beneran. Baru mau pergi, tiba-tiba ada yang menguatkan, nggak jadi juga. Ya, tantangan kesulitan nggak habis-habis. Sampai satu masa lagi, udahlah kali ini semua pakaian kita masukin koper, kita pamit sama majelis. Sudah mau jalan, ada satu momen yang membuat mereka bertahan, nggak jadi pergi juga. 4 kali, saudara. Tapi setelah itu, karena mereka nggak jadi pergi, Tuhan akhirnya memberkati gereja itu. Menjadi salah satu gereja terbesar kita saat ini. Kemudian kita miskin. Ya, pelayan Tuhan itu sering dianggap miskin. Tetapi kita yang miskin banyak memperkaya orang. Ada lagunya itu ya. Dia miskin supaya kita menjadi kaya. Itu artinya apa? Ini nggak bicara materi, saudara. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang berkat-berkat rohani yang kita bisa bagikan ke orang. Selanjutnya, tidak bermilik tetapi justru memiliki segala sesuatu di dalam dia. Saudara, begitu banyak ya, luar biasa. Mother Teresa, siapa yang nggak kenal dia? Dia bukan berangkat dari keluarga yang kaya raya kayak Lady Di ya. Bukan. Dia ada seorang yang sederhana. Tetapi dalam kesederhanaan dia melayani begitu luar biasa dengan cinta kasih. Siapa yang nggak kenal Mother Teresa yang begitu terkenal dan hebat itu? Mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka nggak punya apa-apa, tapi mereka bisa melayani sebagai pelayan Allah. Nah, saudara-saudara, apa yang kita lihat di sini sebenarnya Tuhan sudah memperingatkan kita, saudara. Bahwa menjadi pelayannya itu bukan suatu perkara mudah. Ya, menjadi pelayannya selalu akan ada sukacita dan juga ada duka cita. Di dalam Matius 16 ayat 24, coba kita baca bersama-sama. 2, 3.
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nggak ada orang ikut Yesus lalu bilang, salibnya saya nggak mau pikul Tuhan, saya cuma mau ikut aja, tapi salib tolong ya, saya nggak mau. Nggak bisa. Ya, kalau kita mau ikut Yesus, maka kita mesti pikul salib. Artinya ada duka cita. Selanjutnya, yang kedua dari Yakobus 5 ayat 10, 2-3. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Coba, kita tidak hanya ikuti teladan yang begitu indah, yang nyaman, enggak, tapi juga teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Jadi ini penting ya. Nah, ada satu yang menarik yang perlu kita lihat di sini. Ada 5 hal yang harus kita ingat, ya, harus kita ingat ketika kita dalam suka maupun duka. Ya, ketika engkau melayani, mungkin kau sebagai orang tua mendidik anakmu kok susah banget ya. Kok sulit sekali gitu ya. Atau engkau melayani di keluarga besarmu, begitu susahnya memberitakan Tuhan di situ. Ingat, ada 5 hal ini harus kita ingat. Yang pertama adalah ada penghiburan dari Roh Kudus. Ya. Jangan salah saudara-saudara, ketika kita bersedia memikul salib, ketika kita bersedia mengikuti jejak-jejak Tuhan, bahkan ikut menderita di dalam pelayanan Tuhan, saya mau kasih tahu, akan ada yang namanya penghiburan dari Roh Kudus. Saya baca ayatnya buat kita. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ketika engkau menderita sebagai pelayan, saya kasih tahu, Roh Kudus akan datang memberikan penghiburan buat kita. Yang kedua, ingat, ada janji penyertaan dari Tuhan Yesus sendiri. Dari Matius 28 ayat 19 sampai 20, saya baca buat kita. Yesus mendekati dan berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah," ini kalimat pentingnya, "aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, jangan pernah merasa sendiri. Kita sebagai pelayan boleh saja orang meninggalkan kita. Teman meninggalkan kita, sahabat kita pergi meninggalkan kita. Orang yang biasa mendukung kita meninggalkan kita. Saya kasih tahu, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Waktu Dia mengutus kita sebagai pelayannya di dunia ini, Dia bilang, "Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Luar biasa. Yang ketiga, saudara, ingat, akan ada rumah Bapa yang disediakan bagi kita. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 28, yang ketiga ya, sorry. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2 berkata begini, "Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku." Ini kata Tuhan Yesus. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Luar biasa kan? Ini penghiburan, saudara. Katakanlah di dunia ini mungkin kita nggak punya apa-apa. Ya, di dunia ini mungkin tidak sempat melakukan apa-apa untuk sesuatu di masa tua kita. Ingat, Tuhan bilang apa? Dia akan siapkan tempat di surga buat kita. Di dunia ini orang boleh memandang kita dengan mata sebelah mata. Ya, sebelah mata atau mata sebelah? Sebelah mata yang benar, masih sadar rupanya. Nggak masalah.
Orang mau merendahkan kita, melecehkan kita. Jangan terlalu takut untuk dianggap remeh oleh orang, untuk dilecehkan. Kenapa? Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Yang keempat, saudara, ingat, Tuhan menghendaki kita jadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ya, Tuhan menghendaki. Nah, ini dia, saudara ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, menderita itu kehendak Tuhan enggak sih? Tuhan menghendaki, saudara. Tuhan menghendaki. Tapi jangan salah ya. Beda kalau orang yang menganut teologi penderitaan. Teologi penderitaan itu begini. Oh, teologi penderitaan itu engkau makin suci kalau engkau menderita. Engkau makin diterima oleh Tuhan kalau engkau menderita. Karena itu orang yang percaya Tuhan harus menderita. Itu kalimat teologi penderitaan. Nah, Tuhan tidak minta begitu. Tapi Tuhan ingin kita mengikuti jejak Kristus. Dia ingin kita serupa gambaran Kristus. Kalau Kristus menderita, ya kita juga harus siap menderita. Tapi kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan tidak izinkan, kita tidak menderita. Kita memang tidak mencari penderitaan, tetapi kita ikut jejak Tuhan. Dan ketika ikut jejak Tuhan, kalau kita menderita, itulah salib kita. Dan kita mesti siap, saudara. Yang terakhir, saudara, yang harus kita ingat ketika dalam suka dan duka. Penderitaan Kristus merupakan karunia Tuhan dan kebanggaan bagi orang-orang percaya. Saya mau baca 2 ayat, saudara. Filipi 1 ayat 29 berkata begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Jadi kita ini bukan hanya percaya, bukan hanya untuk percaya saja, tetapi melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Kalau kita jadi pelayan Tuhan dan kita belum menderita, kita belum merasakan rasa sakit, pelayanan kita belum maksimal, saudara. Yang kedua, Kisah Rasul 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Kristus. Ini aneh nih. Ya, rasul-rasul lagi di sidang di mahkamah agama, begitu mereka keluar dari sidang itu, mereka gembira-gembira. Kenapa? Karena kami layak menderita karena Kristus. Loh, ada orang kalau di sidang gitu ya, berusaha bagaimana melawan gitu ya. Sebab kalau dia menderita, dia merasa seperti orang yang sudah kehilangan segalanya gitu. Di dalam kekristenan itu berbeda, saudara. Ketika engkau menderita bagi Kristus, itulah waktunya kita bersuka cita. Artinya aku berbagian nih, berbagian dengan salib Kristus nih. Aku berbagian nih dengan penderitaan Kristus. Tuhan, terima kasih karena engkau izinkan aku berbagian menerima penderitaan ini di dalam penderitaan kayu salib 2000 tahun yang lalu. Aneh ya, ajaran Tuhan Yesus itu memang berbeda dengan yang diajarkan oleh dunia ini, saudara. Sesuatu yang kering kali berbeda sama sekali gitu ya. Nah, ini penting sekali ya. Kenapa? Karena kita harus ingat-ingat ini. Sebab kalau kita tidak mengerti atau tidak ingat 5 hal ini, kita bisa jatuh ke dalam keputusasaan. Mari kita menghadapi sukacita sebagai pelayan Tuhan dan menghadapi duka cita sebagai pelayan Tuhan sambil mengingat 5 hal ini. Dan kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena kami diajarkan sekali lagi minggu terakhir daripada bulan September ini. Kami melihat penutup daripada Servant of God. Kami harus melihat dan siap menghadapi sukacita dan duka cita sebagai pelayan-Mu. Tuhan, setiap kami memiliki level sukacita dan duka citanya masing-masing. Bahkan kami begitu buka mata di pagi hari, kami bahkan sering berhadapan dengan kesedihan-kesedihan yang membuat kami terus bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan, pada hari ini ingatkan kami kembali
bahwa semua itu memang dikehendaki Allah. Semua itu merupakan natur dari seorang pelayan Allah. Semua itu merupakan gambaran dari Kristus yang juga menjadi berbagian bagi kami. Dan itu juga yang menjadi bagian dari kami ketika memikul salib yang Engkau berikan. Tuhan, berikan kami semangat yang tinggi untuk tetap melayani. Tadi pelayan Allah yang militan, pelayan Allah yang begitu tangguh, begitu kuat dan kokoh dalam segala situasi. Dan ada kalanya mungkin kami menangis dan meneteskan air mata, tapi Tuhan tidak tinggalkan. Roh Kudus senantiasa menyertai. Terima kasih untuk firman-Mu. Tanamkan setiap hati kami akan kebenaran ini, sehingga kami menjadi pelayan-pelayan yang sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.